Ustazah kelas 10. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak Ustazah kelas 10 kita sudah menyelesaikan ujian PTS 2-nya dengan baik. Alhamdulillah. Untuk anak-anak Ustazah kelas 10 A dan B, untuk pelajaran bahasa Indonesia alhamdulillah tidak ada yang remedial ya, Nak. Alhamdulillah. Karena kan memang gampang kali soalnya ya kan. Ya memang gampang menurut Ustazah. Iya, gampang memang soalnya, terlalu gampang. Jadi anak Ustazah ya, hari ini kita lanjutkan lah ya, atau kita sedikit lah mengulas kembali tentang yang PTS kemarin. Itu kan soalnya kemarin yang masuk tentang negosiasi ya kan. Terus tentang debat ya. Ada yang iya, yang lucunya kan. Tapi nggak apa-apa. Kan cuman suruh buat judul aja kan, judul debat kan. Ada yang buat teksnya tuh. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya kan, untuk bisa kalian, itu cuma disuruh buat judulnya doang loh, judul yang apa namanya, iya setahu apa namanya, argumen aja, iya argumen, iya betul, itu kelas 11 lupa Ustazah. Argumen aja, argumen yang apa, argumen pro atau kontra kemarin diminta pro. Jadi ya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Insya Allah hari inilah Ustazah kasih nilainya ke wali kelas ya, nanti kalian lihatlah sendiri di apa kalian ya, di rapot kalian. Nah tapi tolong yang belum ada nilai prakteknya tolong dikerjakan, kan nggak mungkin mau rupanya Ustazah buat 0. Kok mau ya nggak apa-apa lah, kan nggak Ustazah yang rugi ya kan. Jadi ini masih ada waktu. Kalau kalian mau mengumpulkan praktek silahkan ya, dengan senang hati Ustazah terima gitu ya. Oke baiklah, jadi hari ini kita lanjutkan saja karena memang gak ada permasalahan ya. Waktu PTS 2 gak ada ya rasa Ustazah yang permasalahan ya kan. Karena memang kan soalnya uraian, pandangan sendiri, terus juga kan soalnya ya memang terbilang gampang gitu kemarin. Oke, jadi kita masih bahas tentang debat. Jadi ini ada tentang unsur-unsur debat serta tugas peserta mengikuti kegiatan debat. Kira-kira yang kegiatan 3 ini udah pernah kita baca atau pelajari? Udah? Kayaknya belum ya kan? Kayaknya belum kan, merumuskan tata cara debat tuh belum ya? Nah ini anak-anak Ustazah yang perlu diketahui. Nih, ini teknisnya. Contoh kegiatan debat ini ya. Contoh pertama kan pastinya perkenalan ya. Perkenalan, nanti perkenalan ini akan di apa namanya ya? Dibawa oleh si moderator. Nanti dia yang akan menyuruh kita untuk memperkenalkan diri. Misalnya setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Ya, jadi kalau ada 2 tim ya kita buat aja lah waktu 3 menit. Jadi kita yang moderator harus melaksanakan debat itu sesuai dengan perincian waktu serta kegiatan yang ada di sini. Ngeri kali suara. Supaya tidak kelewatan waktunya anak-anak Ustazah ya. Lalu yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Jadi setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai oleh tim pendukung, dilanjutkan oleh tim penyangga dan tim netral. Jadi maksudnya gini anak-anak Ustazah, sebelum adanya debat itu kita diberikan apa namanya, kesempatan untuk menjelaskan ya, atau menyampaikan argumentasi kita, pendapat kita. Misalnya pertama itu tim pendukung dulu. Kalau tim pendukung berarti dia yang mendukung pernyataan atau mosi tahu ya, mosi ya, pendukung yang mendukung mosi tersebut. Dia buatlah argumentasinya. Ini belum masuk debat ya, masih sekedar wacana aja ya, dijelaskan.
Lalu dilanjutkan dengan tim penyangga. Tim penyangga artinya orang yang kontra terhadap mosi yang sudah dipilih. Baru tim netral. Nah, tim netral ini anak-anak ustazah apa namanya, dia bisa kalau tim netral itu apa maksudnya? Bisa dua, ya apa nak? Bisa apa namanya? Memberikan kesimpulan. Iya, enggak, tim netral ini berada di dua dua pihak dianya. Dia tidak memilih salah satu, tapi dia tim netral. Bisa kita pakai yang tim pendukung ataupun tim penyangga. Jadi itu tim netral. Paham ya? Dia ya bisa juga sih dia sebagai yang menyimpulkan gitu. Tapi setahu ustazah yang menyimpulkan itu biasanya moderator. Cuman tim netral di sini dia menetralkan. Dia bisa pakai pendapat yang mendukung atau yang si tim penyangga. Jadi kalau nanti berdebat itu misalnya berdebat apa namanya ilmiah ya, debat ilmiah, satu tim itu diberi waktu selama 5 menit. Jadi kalau 3 tim berarti 15 menit, nggak boleh lebih dari itu ya. Lalu debat, masuklah dia ke debatnya, kan udah dikasih tahu nih argumennya masing-masing, pasti setiap tim berbeda argumennya. Masuklah dia ke debatnya 9 menit pertama, setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyangga dan tim netral selama 3 menit, demikian seterusnya. Jadi misalnya si tim pendukung tadi udah kasih argumennya kan, lalu disanggah oleh tim yang ini yang kontra tadi. Begitu juga sebaliknya selama 3 menit ya, setelah adanya argumentasi yang sudah dijelaskan. Lalu 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel paling dulu. Akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel. Tim yang cepat akan mendapat kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dapat digunakan untuk memberi komentar, sanggahan, atau pertanyaan, bukan celaan ya. Jadi ingat, debat itu bukan untuk mencari celaan, tetapi debat di sini adalah untuk mencari solusi ya anak-anak ustazah. Nah, ini waktunya bisa sekitar 14 atau 15 menit pun bisa. Lalu simpulan. Nah, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Jadi tim pendukung, tim penyangga ataupun tim netral itu berhak memberikan ungkapan penutupnya anak-anak ustazah ya, artinya kesimpulan dari tim masing-masing. Yang nantinya moderator itu menyimpulkan secara keseluruhan. Selebihnya dikembalikan ke audiens mau pilih yang mana ya, tim pendukung, penyangga, atau netral gitu ya anak-anak ustazah. Ini cuma sekedar apa ya, kisaran waktunya aja sih supaya tahu. Cuman nggak ustazah suruh sih kalian berdebat, tapi ustazah suruh memang kalian memiliki apa namanya ya, pikiran atau pandangan yang kritis. Kita harus memiliki pandangan yang kritis, tapi pandangan yang kritis itu bukan untuk menjatuhkan orang, menjelekkan orang lain, enggak seperti itu dipakai pandangan kritis. Tapi kita memiliki pandangan kritis agar kita perempuan memiliki prinsip. Ya, apalagi kita perempuan harus memiliki yang namanya prinsip, ya. Prinsip, lalu dengan pandangan kritis tersebut kita bisa menimbang atau kita bisa memilih mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang memang harus kita tinggalkan. Jadi perempuan itu nggak bisa dia mencela-mencele, tahu mencela-mencele, ya, galau, kalau kata anak muda galau tingkat dewa. Ya jadi nggak ada, jadi dewa. Jadi kalau misalnya kalian punya prinsip, ya, punya prinsip itu bukan berarti kita harus sombong, enggak. Prinsip itu untuk membentengi diri aja, ya. Insya Allah yang aneh-aneh itu nggak masuk dalam diri kalian dan lebih membuat diri kalian itu menarik bukan maksudnya harus berdandan, ini enggak, menarik dalam hal pribadi kalian tuh akan menjadi pribadi yang menarik, menyenangkan. Pasti banyaklah kawan-kawan yang mau berkawan sama kalian kalau kalian punya prinsip ya. Tapi kalau orang yang mudah terombang-ambing, dikatain orang gini aja langsung down, langsung baper gitu ya kan, nggak apa-apa, baper dikit aja. Setelah itu kita ya udah kembali ke kehidupan yang kayak gini lah, tipu daya ya kan, namanya kehidupan ya harus kayak gitu. Jadi itu tadi ya, kita boleh maksudnya memiliki pandangan kritis. Jadi sebenarnya anak ustazah, tujuan ustazah mempelajari debat di sini adalah agar anak-anak ustazah sekalian itu memiliki pandangan yang kritis terhadap suatu permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang lain ya. Jadi itu debat bukan ustazah suruh kalian harus berdebat, enggak, apalagi debat tentang agama. Udah lawak miskin ilmu, berdebat pula dari Facebook kan gitu. Ya kan, tak kayak mana itu ceritanya. Ya, jadi nggak perlu
Tapi kalau debat ilmiah boleh Ananda itu misalnya apa namanya ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya, benar nggak ya fenomena ini seperti ini. Tapi kalau menurut Ana nggak kayak gini lah, boleh kasih argumentasinya, silahkan, itu pandangan kritis ya, sangat dibolehkan. Itu ya anak-anak ustazah ya sekalian. Nah lalu di sini kan ada mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Ya, merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Jadi, anak-anak ustazah harus dibedakan antara mosi dan judul biasa ya. Kalau mosi dia itu adalah judul yang bisa menimbulkan banyak persepsi ya, banyak pertentangan. Kalau ustazah hanya buat judul misalnya ya, bahaya narkoba. Itu bisa dijadikan mosi atau enggak? Atau cuma judul biasa, bahaya narkoba? Hah? Enggak lah ya kan. Kalau bahaya narkoba pasti kita jelaskan tentang bahaya narkoba itu aja. Tapi kalau coba kalian ubah ke mosi, bahaya narkoba itu menjadi mosi yang bisa dapat diperdebatkan. Ya Allah sih, ini tadi mirip anti yang ini. Dikit. Coba, siapa yang bisa buat mosi dari yang tadi bahaya narkoba? Kalian nggak bisa buatnya? Farah Hilwa, kok nggak nengok ke sini? Tengoklah ke sini. Ya Allah. Coba, kan bahaya narkoba. Cobalah. Itu kan masih judul biasa. Coba kalian bisa nggak? Yang menimbulkan emosi pertentangan, misalnya apa gitu? Karena pergaulan apa gitu kan yang bisa menimbulkan kita kayak orang-orang gosip ya kan kayak gini. Di sini ada kawan kalian di sini. Jadi saya tanya sama mereka juga. Cobalah yang bisa buat mosi dari judulnya kan udah ada tuh bahaya narkoba gitu kan. Ustazah, ya. Narkoba harus dimusnahkan karena berbahaya untuk negara. Ya pasti, itu udah pasti. Maksudnya mosinya. Mana mungkin ada orang pendapat nggak bahaya untuk negara. Ya maksudnya iya, ya bisa, tapi kan kalau narkoba ini memang udah fatal kan. Maksudnya gini, misalnya ke faktor yang lain, misalnya narkoba itu disebabkan oleh lingkungan atau gaya hidup tidak sehat gitu. Pasti orang banyak menimbulkan pendapat. Kalau saya buat gini lah misalnya kan, itu memang betul. Tapi kalau narkoba ini kalau usah bilang fatal gitu kan, memang di negara pun kita memang nggak bisa ada hukumannya kan gitu. Kalau lah usah buat gini kan, bahaya narkoba mengintai remaja akibat apa misalnya, akibat pola hidup yang tidak sehat misalnya kayak gitu. Pasti orang akan beraneka ragam kan. Bisa karena dibilangnya bisa karena memang pribadi anaknya dari unsur, atau bisa kita bilang kalau orang yang agamis, misalnya orang agamis dia berpendapat kayak gini, bahaya narkoba misalnya disebabkan karena kurangnya ajaran agama yang diberikan orang tua kepada anaknya. Bisa itu kita jadikan mosi menurut kalian? Bisa. Bakalan banyak orang yang berpendapat. Bukan hanya itu, ada loh orang misalnya udah dikasih agama tapi kalau anaknya nggak mau, kan ada orang berpendapat seperti itu kan. Atau misalnya dari lingkungan. Nah itu maksud ustazah yang bisa menimbulkan pertentangan. Itu dia mosi. Contoh ya, bahasa asing. Kalau ustazah buat judul bahasa asing, kontroversi atau enggak? Kok bahasa asing aja ya, judulnya besar bahasa asing, itu bisa dijadikan mosi atau enggak menurut kalian? Nah ini kan gampang nih ya bahasa asing. Hah? Enggak ya, enggak bisa. Tapi kita ambil mosinya, jadi kalian biar pandai nih. Bahasa asing bisa kita buat jadi mosi. Lebih detailkan dia apa coba tentang bahasa asing. Coba apa yang bisa? Apa permasalahan yang terjadi sama bahasa asing yang saat ini lagi digemari anak-anak remaja, anak-anak muda? Iya judul mosinya. Coba lebih ke arah yang mosinya. Kalau pengaruh besar bahasa asing, nanti orang ada yang maksudnya memang ada pengaruhnya gitu, maksudnya yang dia itu menimbulkan negatif atau positif gitu. Buat mosinya kayak gitu, bahasa asing, keberadaan bahasa asing. Misalnya keberadaan bahasa asing, misalnya kan, melupakan hakikat, misalnya melupakan bahasa
persatuan kita sendiri, misalnya seperti itu bisa. Nanti ada orang yang berpendapat misalnya, enggak lah anak-anak belajar bahasa asing, enggak kok, dia enggak lupa karena kan dipelajari juga di sekolah bahasa Indonesia gitu. Coba kalian kaitkan dengan bahasa kita gitu, penggunaan bahasa asing. Misalnya penggunaan bahasa asing, bukti bukti apa namanya melemahnya, bukti melemah penggunaan bahasa Indonesia, bisa nggak kayak gitu? Nah, bisa. Nanti akan ada pasti orang berpendapat dia akan setuju. Iya, setuju juga. Karena apa? Ada anak-anak memang dia memang bangga dengan bahasa asingnya. Padahal dia hidup di Indonesia. Ada orang yang nggak setuju. Yang nggak setuju misalnya, maksudnya ya nggak seperti itu juga gitu loh. Maksudnya kan kita itu bahasa asing itu kan penghubung ya, bahasa penghubung kita. Nanti misalnya nanti akan ada nanti orang-orang dari luar Indonesia datang, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi ada orang berpendapat kan kalau misalnya dia setuju dengan pendapat yang tadi itu, dia berpendapat seperti ini. Kenapa kita harus menggunakan selalu bahasa asing seperti bahasa Inggris? Kenapa nggak kita ajarkan aja orang-orang dari luar itu ya baca bahasa Indonesia, dia carinya kan di Google Translate. Kan bisa ada orang seperti itu kan, berpikir kan. Nah, kalau ustazah jadi timnya pasti ustazah katakan seperti itu karena ustazah guru bahasa Indonesia ya kan. Ustazah bela lah bahasa ustazah. Kan gitu. Pasti ustazah buat ya udah, nggak usah kita buat exit. Kita buat aja apa arti exit? Keluar. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah dimanapun, mau di bandara, stasiun, itu pakai menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ustazah kemarin anehnya, ustazah try out gitu kan, coba try out bahasa Indonesia, tapi dia membuat petunjuknya bahasa Inggris. Ya awak cuma tahu dikit aja lah, submit all lah katanya, correct answer lah katanya. Nah, jadi itu yang membuat ustazah ya memang kadang-kadang memang itu tadi lah, pasti ada menimbulkan yang namanya orang yang setuju dan tidak setuju. Kayak ustazah ya itu tadi, ustazah belajar bahasa Indonesia, tetapi di situ ustazah di Google itu dia memberikan petunjuk-petunjuk pakai bahasa Inggris, tahap apa katanya. Untung awak tahu yang akhirnya aja ya kan, all semua delete itu ya hapus. Ya gitu anak-anak ustazah ya. Jadi gitulah seputar tentang mosi. Jadi harap dibedakan antara mosi dengan debat. Nah, nanti kalau kalian udah pandai membuat mosi, kalau kalian nanti disuruh buat karya ilmiah, ya karya ilmiah, kalian jadi mudah gitu membuat karya ilmiah. Akan apa namanya, jadi lebih menarik judul itu, nggak hanya datar-datar aja. Oke ya. Jadi itu tadi. Jadi dalam sebuah debat harus ada mosi, terus harus ada permasalahan yang dibahas. Karena anak-anak ustazah, debat itu kan tujuannya memang untuk membahas suatu isu kan, isu atau permasalahannya. Jadi kira-kira kalau nggak ada masalah perlu kita debat? Mana tahu dia debat sendiri ya kan? Nggak perlu kan? Pastinya karena ada suatu permasalahan, makanya kita berdebat supaya kita bisa dapat solusi yang terbaik gitu. Nah kayak ini. Kita boleh ya baca ya satu-satu. Nanti kita buat mosinya. Ustazah mau suruh si Nisa Adelia, coba baca ini kutipan debatnya. Yang nomor 1. Menurut saya, tawuran antar pelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Oke, udah cukup. Coba anak-anak ustazah yang tadi dibaca si Nisa, itu kutipan debat, baik itu berupa yang ke arah kita belum tahu karena belum ada mosinya kan. Baik itu ke arah yang dia menyanggah atau dia yang setuju. Kita belum tahu karena kita belum tahu mosinya apa. Tugas kita lah nyari mosinya. Coba yang cocok apa mosinya di situ? Kan dia bilang menurut saya tawuran antar pelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Berarti dia tidak setuju ya bahwasanya anak-anak itu pelajar itu dikatakan brutal karena karena karakter dia gitu, memang dari asalnya gitulah. Ya kira-kira apa mosi yang tepat anak-anak ustazah terhadap kutipan debat tersebut? Nih. Tawuran antar pelajar disebabkan karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Nah, itu bisa kita ambil kayak gitu. Ya, itu bisa tawuran antar pelajar. Apa tadi? Kayak mana tadi? Tawuran antar pelajar disebabkan karena Iya. karakter anak-anak yang
Iya, tetapi kan iya itu bisa dijadikan mosi, ya kan? Tawuran antar remaja disebabkan ya kan karena apa namanya karakter anak-anak yang cenderung brutal, misalnya seperti itu bisa, karena memang bisa menimbulkan pro dan kontra. Ada yang memang menganggap kayak ini, yang ini nomor satu ini dia menganggap ya menurut saya tawuran antar pelajar itu tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Berarti kalau itu mosinya, yang kutipan debat ini dia setuju atau nggak setuju dengan mosi tadi? Tadi penyebabnya anti bilang karena cenderung brutal kan. Jadi kalau si kawan ini pendapatnya itu berupa apa? Dia setuju mosi atau tidak setuju mosi? Iya, dia tidak setuju, ya kan? Dia tidak setuju mosinya karena tadi kan yang anti bilang ya apa namanya pelajar itu tawuran antar pelajar itu disebabkan karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Tetapi di sini dia menolaknya. Karena apa? Alasan dia apa? Tawuran itu terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Iya, bisa itu ya anak-anak ustazah ya. Nah, sekarang yang kedua. Jadi dia kasih tahu ya alasannya ternyata nggak karena anak-anak remaja yang cenderung brutal, tapi karena adanya televisi ya kan, iya internet seperti itu. Tapi bisa nggak kalian buat mosi yang lain? Mosi yang disetujui ya, ceceknya mosi yang disetujui sama sama inilah pokoknya yang ini kan tadi yang tidak setuju, ya kan, ini ceceknya. Kalau mosi yang istilahnya membuat yang setuju tuh kayak mana? Media yang berkembang di zaman ini. Nah, misal kita bisa buat gini, benarkah ya media benarkah media membawa dampak buruk bagi apa karakter anak pelajar misalnya atau antar apa namanya nih? Iya kan, benarkah misalnya media menjadi penyebab apa namanya? Apa anak pelajar ya pengaruh buruk anak ya bagi anak pelajar itu bisa juga kayak itu, tapi nanti kita susun lagi lah mosinya kan, pasti nanti akan ada jawabannya memang setuju karena memang benar nggak, kita pun tahu anak-anak tawuran itu kan dari televisi kan, ya kan, atau bisa kita buat juga mosinya seperti misalnya apa namanya ya, itu tadi ya media sebab anak pelajar menjadi apa namanya karakter menjadi memiliki karakter yang brutal misalnya seperti itu pun bisa juga. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan perdebatan itu sendiri dari kata tawuran sebenarnya itu tadi kata umumnya kan tawuran ya. Lalu yang kedua coba si baby baca. Memang benar pendapat yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi karena ulah manusia. Namun, perlu diingat bahwa umur bumi yang berubah juga menyebabkan terjadinya bencana alam bertubi-tubi. Perubahan iklim global ditambah ulah manusia yang merusak alam semakin memperparah bencana alam yang terjadi akibat. Nah, itu udah ada mosinya di situ, Nak. Bisa kita buat mosi langsung. Coba apa mosinya di situ? Maksudnya udah bisa. Apa, Nak? Bencana alam terjadi karena ulah manusia. Iya, bencana alam terjadi karena ulah manusia itu mosi. Tapi kalau bencana alam itu bukan mosi, tapi hanya judul biasa, nggak memunculkan perdebatan. Ya, bencana alam terjadi karena ulah manusia. Jadi si kawan ini yang nomor 2 ini, dia setuju atau tidak sama mosi? Nggak setuju. Memang dia di sini dia santun, dia mengatakan dia menghargai pendapat si kawan. Dia bilang memang benar pendapat yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi karena ulah manusia. Namun, nah di sini dia adanya penolakan kan, kata namun perlu diingat bahwa umur bumi yang makin tua juga menyebabkan terjadinya bencana alam bertubi-tubi. Jadi dia pertama memberikan apresiasi kepada si pemberi argumentasi yang menganggap bahwasanya bencana alam itu terjadi karena ulah manusia. Jadi dia menganggap ya bisa dibenarkan, tetapi dia memiliki argumentasi lain, ya yaitu dengan dia menjelaskan bahwa umur bumi yang makin tua itu menyebabkan terjadinya bencana alam bertubi-tubi. Baru perubahan iklim global ditambah ulah manusia yang merusak alam semakin memperparah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi mosinya yang tepat adalah bencana alam terjadi karena ulah manusia. Tapi bisa juga anak-anak ustazah kalian buat mosinya lebih dramatis ya. Ya kan, lebih dramatis boleh juga, tapi harus tentang bencana alam itu yang terjadi karena ulah manusia. Atau misalnya benarkah bencana alam karena ulah tangan manusia, misalnya seperti itu tanda tanya, itu bisa juga dijadikan mosi, ya kan, itu bisa juga dijadikan mosi, ya.
Jadi sebenarnya banyak yang bisa dijadikan mosi dari nomor 2 ini. Sampai di sini paham cara membuat mosi dari teks debat? Paham ya? Satu lagi ya. Masih ada kayaknya waktu. Coba si Askia apa ini? Taskiyah Raudatul Jannah. Yang aksi brutal. Masyarakat lelah dengan tekanan kehidupan yang keras. Sepak bola yang seharusnya menjadi ajang untuk menumbuhkan sportivitas dan menjalin persatuan, justru menjadi pelampiasan rasa tidak puas rakyat terhadap kehidupan. Himbauan pemimpin dan tindakan tegas dari kepolisian terbukti tidak sanggup menghentikan aksi brutal para supporter sepak bola di tanah air. Tewasnya 2 supporter bola di tanah air dalam menimpa supporter bola dalam laga Piala Kartini. Baru-baru ini menyelamatkan dugaan bahwa masyarakat. Oke. Nah, ini agak susah sih Ustazah buat mosinya, ya kan? Jadi buat mosinya dari kata sakit ini. Kata kuncinya. Coba siapa yang bisa buat mosinya? Satu aja ini. Tentang aksi brutal. Apa? Apa gini? Aksi brutal para supporter sepak bola bukti bahwa masyarakat kita sedang sakit gitu. Sakit di sini bukan ini ya, Nak, bukan demam apa enggak. Lebih kayak enggak ini aja gitu. Sakit di sini apa? Coba siapa yang bisa buat mosinya? Dari yang kalimat satu ini aja kalian apa namanya ya, padu padankan gitu. Karena kan tentang aksi brutal. Atau gini ya, aksi brutal para supporter sepak bola ya adalah bukti bahwa masyarakat kita sedang sakit, baru tanda tanya. Bisa kan kayak gitu kan? Ya kan? Bisa nggak? Bisa ya. Coba buat yang lain, bisa nggak? Brutalnya aksi para supporter sepak bola. Bisa sih. Belum ada ininya kuncinya. Maksudnya kan dia mengatakan di sini kan kata sakit ini, kata kuncinya. Jadi dia nanti akan menimbulkan perdebatan dari kata sedang sakit itu dapat menimbulkan perdebatan gitu. Ada yang bilang ya enggak lah itu wajar gitu. Ada yang bilang memang iya sakit orang tuh sakit jiwa gitu. Ada yang bisa buat. Ustazah cakap sama orang yang di sini ya. Jangan nanti kalian kira Ustazah ini cakap sendiri. Ustazah ngomong sama kawan kalian yang sama Ustazah. Nanti kira orang ini Ustazah cakap sendiri ya kan. Cobalah. Ya tadi Ustazah itu sih pendapat Ustazah. Aksi brutal para supporter sepak bola ya kan adalah bukti bahwa masyarakat kita sedang sakit, baru tanda tanya kalau itu Ustazah. Tapi kalau si Nazwa Aulia dia apa tadi Nazwa Aulia? Brutalnya aksi para supporter sepak bola bukti bahwa masyarakat kita sedang merupakan bukti masyarakat kita sedang sakit. Ya itu bisa juga sebenarnya di awal ini sih emosinya, tapi kan nggak mungkin mosi itu panjang kan. Dari mosi aja orang udah capek bacanya, mana mau orang. Jadi mosi itu harus dia jangan terlalu panjang ya, tapi bisa menimbulkan kontroversi. Jadi gitu aja ya anak-anak Ustazah ya. Udah paham lah ya tentang mosi. Sudah? Udah paham ya? Ya nanti ini ya. Nah yang ini boleh cari di rumah ya. Yang ini gampang ya tentang UNBK nih. Baru anggapan perubahan cuaca. Udah ya anak-anak Ustazah. Jadi waktunya kan sudah habis ya. Jadi kan tadi Ustazah udah kasih tahu juga kan bahwasanya nggak ada yang remedial ya. Tapi kalau sejarah kayaknya ada. Cuman ya udah itu Ustazah japri aja ya. Ustazah yang koreksi sejarah, tapi bukan Ustazah sebenarnya gurunya ya. Gak apa-apa. Nah, jadi anak Ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik, bisa bermanfaat untuk anak-anak Ustazah sekalian. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau belajar lagi?
Ya.